Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Sabatan Kano dari kelas 2A dengan NIM 444340041. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu muka salah satu mata kuliah yaitu ekologi perairan atau ekoper. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ekosistem mangrove. Oke. Nah, di presentasi kali ini saya akan menyampaikan 6 poin yang akan saya sampaikan di materi presentasi saya kali ini. Yang pertama, ada apa itu hutan mangrove, apa manfaat hutan mangrove, ada jenis-jenis mangrove, ada keanekaragaman hayati, ancaman terhadap ekosistem mangrove, dan yang terakhir, 6, upaya pelestarian dan rehabilitas. Oke, kita lanjut ke materi pertama, yaitu apa itu hutan mangrove. Mangrove adalah ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini terdiri dari berbagai jenis tumbuhan mangrove atau bakau dan sejenisnya yang yang mampu hidup di lingkungan berlumpur, asin dan tergenang air secara berkala. Yang kedua, yaitu manfaat hutan mangrove sendiri. Nah, di sini saya mengambil ada 3 poin dari manfaat hutan mangrove. Yang pertama ada melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar. Akar mangrove yang kuat menahan erosi pantai serta meredam meredam gelombang laut dan tsunami. Ya. Nah, mangrove itu jadi dia itu memperhambat atau mengecilkan gelombang yang dari tadinya gede ketika dia sampai ke pantai pantai. Nah, dia itu menjadi eh, gelombang atau buih-buih kecil yang udah di apa namanya diredam atau dipecah oleh pohon bakau itu sendiri. Oke. Yang kedua ada habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Hutan mangrove menjadi tempat berlindung, berkembang biak dan mencari habitat bagi ini yang kedua. Maaf teman-teman. Ulangi. Habitat bagi yang kedua, habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Hutan mangrove menjadi tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan bagi ikan, udang, kepiting, dan burung-burung. Jadi hutan mangrove itu dia tuh memberikan ekosistem bagi hewan-hewan yang berada di sekitar dia atau makhluk-makhluk hidup seperti ikan, ada udang, kepiting, dan juga burung. Nah, terus yang ketiga ada menyerap karbon dan menjaga kualitas udara. Mangrove mampu menyerap karbon dioksida lebih efektif dibanding hutan daratan, mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi teman-teman, hutan mangrove itu sendiri mempunyai apa namanya kualitas yang sangat baik dalam menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia atau kayak pabrik-pabrik kayak asap pabrik atau asap pendarahan. Nah, mangrove itu menjadi komponen yang sangat efektif, yang sangat efisien untuk menyerap karbon dioksida lebih efektif ketimbang hutan yang ada di daratan. Oke, next. Nah, terus ada jenis-jenis mangrove. Nah, ada jenis-jenis mangrove. Pertama ada rhizopora. Nah, rhizopora itu nah, rhizopora itu eh, secara lokasi geografi eh, banyak ditemukan di banyak banyak ditemukan di Asia Tenggara, yaitu di contoh Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, juga eh, tumbuh di Afrika Timur, Australia bagian utara dan juga Amerika
tengah, dan juga selatan. Nah, apa namanya ciri habitat idealnya itu bagi Rhizopora ini tuh dia tuh hidup di tanah berlumpur. Terus dia tuh kayak yang tanah yang berlumpur, kayak bahan organik. Terus ada apa namanya di air payau, kadang dengan kadar garam yang tinggi. Terus terus daerah yang dilindungi dari gelombang besar seperti eh seperti di muara sungai, laguna, juga teluk tertutup, dan juga belakang pulau karang. Nah, terus selanjutnya itu ada Avicennia sp atau api-api. Nah, Avicennia sendiri itu habitatnya sendiri itu lebih dekat dengan laut atau zona terluar di hutan mangrove, bahkan bisa tumbuh di daerah yang lebih terbuka dan terkena ombak. Toleran terhadap salinitas tinggi dan genangan air lama. Sering ditemukan di tempat laut terbuka, muara sungai, dan juga delta sungai. Ciri habitatnya itu tanah tanah berlumpur atau berpasir yang lebih kering dan lebih asin. Terus biasanya jadi pionir atau tanaman awal dalam eh, koloniasi koloniasi lahan mangrove baru. Terus ada Sonerati sp atau pedada. Nah, Sonerati sp itu habitat umumnya itu berada di bagian luar hutan mangrove, lebih dekat dengan laut, mirip dengan Avicennia. Nah, terus ciri habitat dari Soneratia sp itu tumbuh di muara sungai, tepi pantai terbuka, dan juga laguna. Terus dia tahan akan gelombang sedang, biasanya tumbuh berdampingan dengan Avicennia. Jadi mereka itu saling berdekatan lah, nggak jauh-jauh banget. Avicennia sama Soneratia sp. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Nah, disampaikan bahwa mangrove mendukung keanekaragaman hayati tinggi, menjadi habitat bagi berbagai spesies seperti burung, reptil, mamalia kecil, dan juga biota laut. Next, nah, terus ancaman terhadap ekosistem mangrove. Nah, ancaman sendirinya itu adalah alih fungsi lahan menjadi tambak atau pemukiman, terus ada penebangan liar, ada pencemaran limbah industri dan juga rumah tangga. Jadi limbah industri itu terkadang limbah rumah tangga dan limbah industri itu terkadang eh, apa namanya ya, kita mungkin tidak sadar sampah rumah tangga itu dibuang ke laut. Nah, sampah-sampah kayak sampah plastik gitu-gitu. Nah, dia itu ke bawah arus dan juga nyangkut ke mangrove. Nah, itu sangat merusak ekosistem mangrove itu sendiri, baik biota-biota atau hewan-hewan yang hidup di ekosistem mangrove itu sendiri menjadi terancam. Oke, next. Terus ada upaya pelestarian dan eh, rehabilitasi. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan pantai, dan penyediaan habitat bagi berbagai spesies. Untuk memastikan kelestariannya diperlukan upaya pelestarian atau konservasi dan juga rehabilitas atau pemulihan yang terencana dan juga berkelanjutan. Nah, itu bisa dengan penanaman kembali pohon mangrove, edukasi kepada masyarakat, penguatan kebijakan perlindungan, perlindungan kawasan pesisir. Nah, dengan cara
membuat ekosistem mangrove itu kembali lestari atau kembali hidup lagi itu dengan cara menanam secara berkala dan juga edukasi kepada masyarakat. Edukasi sendiri sangatlah penting untuk masyarakat karena bagi mereka-mereka yang hidup di atau hidup berdampingan dengan ekosistem mangrove itu dengan cara kita memberikan edukasi, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat secara tidak langsung itu memberikan mereka pengetahuan gimana cara mengelola atau menjaga hutan bakau itu bukan hanya sebagai sekedar hutan, tapi juga eh, memberikan manfaat atau dampak yang sangat baik untuk masyarakat yang berada dekat dengan ekosistem mangrove itu. Makanya edukasi itu sangatlah penting karena dengan edukasi secara tidak langsung eh, ada eh, kesadaran yang timbul untuk menjaga ekosistem yang mereka punya di tempat itu, yaitu ekosistem mangrove. Baik. Nah, yang terakhir kesimpulan dari presentasi itu adalah ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan ancaman alam, mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup serta mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Namun ekosistem ini terus menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan sumber daya pesisir di masa depan. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Eh, Cukup sekian. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dinonton guys. Komen, oke, dan juga like. Bye-bye.